Oke, baiklah anak didik kami. Kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita sudah mengadakan perkenalan minggu yang lalu. Sekarang kita akan masuk pada materi yang pertama. Mari belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti yang dibawakan oleh saya sebagai guru agamamu, Irfan Arpandis Toha. Nah, kita akan masuk bab yang pertama, manusia makhluk pribadi. Nah, saya tanya dulu kalian, pernah mendengar kata pribadi? Coba Rista. Rista. Coba berikan pendapatmu, apa arti pribadi? Rista? Nah, apa sih arti pribadi menurut pengetahuanmu? Rista, sekali lagi, pernah mendengar kata pribadi? Pernah, Pak. Nah, jadi menurut yang kamu ketahui, pribadi itu artinya apa? Menurut pendapatmu, nggak usah takut salah. Silakan. Diri sendiri bukan. Seperti diri sendiri. Oke, iya, seperti diri sendiri. Sendiri, Pak. Hah? Seperti diri sendiri, Pak. Iya, seperti diri sendiri. Itu menurutmu ya kan? Sekarang menurut si Supriani Situmorang. Supriani Situmorang. Marian Situmorang. Supriani Situmorang pernah mendengar kata pribadi? Halo, Supriani Situmorang. Yang mau aku contohnya. Iya, Pak. Pernah mendengar kata pribadi? Pernah, Pak. Nah, menurutmu apa itu arti Sama, Pak. pribadi? Seperti diri sendiri. Sama, seperti diri sendiri. Menyontek kau dengan si Rista. Sama lah, Pak. Oke, baik. Saya akan menjelaskan arti pribadi itu ya. Iya, Pak. Nah, jadi istilah pribadi, diperhatikan ya. Istilah pribadi itu berasal dari kata hipostasis dari bahasa Yunani. Kemudian dalam bahasa Latin dikenal dengan kata persona. Kemudian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata person. Nah, jadi person dalam bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia kan sama dengan pribadi, sama dengan individu. Nah, jadi kata pribadi digunakan untuk menyebut manusia sebagai perseorangan atau diri manusia atau diri sendiri atau individu ataupun karakter. Nah, jadi manusia sebagai makhluk pribadi berarti ingin menekankan dirinya sebagai diri manusia secara individu. Jadi diperhatikan, tetap dilihat layarnya ya, tetap didengarkan saya berbicara, tetap pandangannya dilihat ke layar. Nah, jadi dalam bahasa Inggris
dan dalam bahasa Latin individuum artinya yang tidak terbagi. Sedangkan dalam bahasa Inggris in artinya tidak, divided artinya terbagi atau terpisahkan. Jadi undivided merupakan sebutan yang dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Nah, jadi manusia sebagai makhluk individu ada dua unsur, unsur jasmani, unsur rohani, atau sering juga dikenal unsur fisik atau unsur psikis, atau unsur raga atau unsur jiwa. Nah, jadi faktor yang membentuk karakter atau kepribadian seseorang itu ada dua. Yang pertama, faktor bawaan atau genotip. Yang kedua, faktor lingkungan atau fenotip. Nah, jadi maka manusia sebagai makhluk pribadi adalah manusia yang di dalamnya terdapat kesatuan unsur jasmani dan rohani. Unsur fisikis, fisik tadi tubuh, fisikis, jiwa atau kerohanian, unsur raga, jiwa dan roh, serta keunikan sebagai ciptaan Allah. Nah, jadi secara kodrati manusia merupakan makhluk monodualis. Artinya monodualis itu selain makhluk individu, manusia berperan juga sebagai makhluk sosial dan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari unsur raga, jasmani, dan unsur jiwa, rohani, yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, jiwa dan raga inilah yang membentuk individu. Nah, sekarang di bab yang pertama, manusia. Nah, di bab yang pertama, manusia makhluk pribadi, ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Bagian A itu aku pribadi yang unik. Bagian B, mengembangkan karunia Allah. Bagian C, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Bagian D, keluhuran manusia sebagai citra Allah. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini dan akan kita perdalami adalah di bagian A, aku pribadi yang unik. Nah, sekarang saya tanya lagi, pernah nggak mendengar kata unik? Nah, pernah mendengar kata unik? Apa sih arti unik menurut sepengetahuanmu? Nah, sekarang coba berikan dulu pendapatnya. Dimulai lagi dari si Rista Tampu Bolon. Rista Tampu Bolon. Hidupkan dulu speakernya biar bisa memberikan komentar. Ya, silakan Rista Tampu Bolon. Pernah nggak kamu mendengar kata unik? Apa unik menurut yang kamu ketahui? Lucu nih. Lucu, Pak. Lucu, oke. Itu menurut Rista. Ada lagi menurutmu arti unik itu? Cukup. Cukup, Rista? Cukup, Pak. Oke, sekarang Supriyani Situmorang. Cukup, Pak. Ya, sekarang kita dengarkan pendapat Supriyani Situmorang. Supriyani, unik, pernah dengar kata unik? Unik itu artinya apa sih, Supriyani? Menurutmu saja, menurut yang kamu ketahui. Tunggu dulu, saya aktifkan speakernya, diaktifkan dulu. Speakernya nggak kedengaran.
Supriyani? Salah satu sesuatu yang sangat bagus dan jarang diketahui dan jarang ditemui. Salah satu yang sangat bagus yang jarang diketahui. Dan jarang ditemui. Jarang ditemui. Nah, jadi itulah menurut pendapat kalian. Ya. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan. Tunggu sebentar ya, ada telepon. Halo Pak Khalid. Hah? Lagi apa? Udah mulai Pak, gabunglah ya. Udah mulai, oke ya Pak, aku lagi ngajar. Halo? Udah mulai. Kamu lagi daring enggak? Iya, udah mulai. Gabunglah Bapak. Halo? Halo. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi unik itu artinya bisa saja hanya satu. Ya. Kalau ada catatannya bisa dicatat. Kalau apa didengarkan aja, nanti saya kirim juga nanti materinya ya. Dengarkan saja. Hanya satu. Kemudian berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan yang lain. Kemudian tidak ada duanya. Kemudian bukan fotokopi. Nah, itulah arti dari kata unik. Hanya satu. Satu dia di dunia ini. Berbeda dengan yang lain. Nah, tidak ada yang sama. Nah, walaupun manusia itu kembar, mirip, tapi kalau kita teliti, mungkin sifatnya berbeda. Itu dia. Kemudian bukan fotokopi. Nah, kalau kertas kan bisa difotokopi, tapi manusia tidak bisa difotokopi. Tak ada duanya. Hanya satu si Rista Tampu Bolon di dunia ini. Hanya satu si Supriyani Situmorang di dunia ini. Nggak ada yang lain. Walaupun banyak cetakannya, tapi beda. Tidak sama. Mungkin lihat hidungnya. Lihatlah adik-adikmu. Satu cetakan, tapi berbeda kan? Nah, itu. Oke. Nah, jadi kata unik berasal dari kata unik. Nah, dalam bahasa Latin artinya dari kata unus yang artinya satu. Nah, coba lihat gambar itu, nampak kan? Nah, ini gambar artis Korea. Tidak ada satupun yang sama. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Nah, jadi mengapa kita harus belajar pribadi yang unik ini? Apa sih artinya bagi kamu? Nah, jadi yang pertama tujuan kita belajar, bab yang pertama, bagian A, aku pribadi yang unik. Yang pertama, membantu kamu lebih menyadari keunikan dirimu. Bahwa kamu itu Rista sangat unik diciptakan Tuhan ya. Supriyani Situmorang juga sangat unik diciptakan oleh Tuhan. Nah, yang kedua, kamu harus memiliki sikap tanggung jawab terhadap dirimu dan hidupmu. Tuhan sudah menciptakanmu baik adanya, tanggung jawabmu adalah menjaga dirimu. Kemudian mampu mengembangkan diri sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, kamu kembangkanlah dirimu, cita-citamu, bakatmu, kemampuanmu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, nanti tugasmu ini nanti dikirim di
di Google Classroom, kamu lihatlah dirimu, ya. Nanti di Google Classroom akan saya berikan tugas ini. Tugasmu gampang, mengamati keunikan dirimu. Jadi kamu lihat dirimu, lalu nilailah fisikmu sendiri. Yang menilai kamu sendiri, yang melihat kamu. Nah, jadi kamu masuk kamar, kemudian kamu bercermin di sana, kamu lihatlah dirimu. Nah, bagaimanakah kulitku? Fisik, fisik berarti tubuh. Kulitku hitam, putih. Nah, tidak masalah, tuliskan saja menurut pengamatanmu. Nah, bagaimana hidungku? Pesek, contohnya ya. Mancung. Ketawa sih Rista kan? Nah, jadi bagaimana matamu? Belot, cipit. Nah, bagaimana rambutmu? Keriting, lurus. Nah, jadi kamu tulis, kamu datalah sesuai pengamatanmu sendiri. Nah, sekarang kebiasaan. Kebiasaan itu berarti sifat. Nah, misalnya saya kebiasaan baik, ada kebiasaan buruk. Kebiasaan baik misalnya saya suka menolong teman. Nah, sementara kebiasaan buruk saya jarang bangun pagi misalnya. Kebiasaan baik misalnya saya sering membantu orang tua. Kebiasaan buruknya saya sering main HP sampai lupa belajar. Nah, jadi itu nanti hasilnya kamu kirim melalui Google Classroom ya. Oke, jelas ya? Biar kita lanjut. Nah, sekarang saya akan mengajak kamu menonton sebuah video. Kemudian nanti kamu akan perhatikan video itu, lalu ada pertanyaan nanti. Ini pertanyaannya. Nanti jawabannya kamu kirim melalui Google Classroom. Oke? Sekarang saya akan membagikan video itu ya. Nah, harap bersabar. Saya akan putarkan video itu. Sabar ya. Nampak videonya Rista? Gambar burung, Pak. Ya, nampak kan? Dengarkan kan, ada suaranya kan? Nggak nampak suaranya, Pak. Nggak dengar. Kuatkan apamu itu.
Jadi tuh kutunya. Sebetulnya. Dengar tuh. Supriyani Situmorang nampak nggak videonya? Enggak dengar suaranya Pak. Suaranya nggak nampak, Pak. Nggak dengar. Suaranya nggak dengar. Iya, Pak. Ya, permisi ya. Berat ini berat. Berat itu berat. Wow. Nah, suaranya tuh. Diam, kau diam. Link deh, no nah ada deh. Link videonya. Videonya. Jadi tuh. Brown. Kan sih. Iya. Ini mah. Nampak? Nggak nampak, Pak. Nggak dengar? Enggak, Pak. Dari kelas 5 aja, Pak. Didengar, Pak. Yang tadi betul, benar tadi deh. Ini dah. Dah, handphone ini dia bilang. Kecil. Masih dengar? Masih bisa didengar? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Bisanya kau dengar tadi, Supriyanti? Enggak, Pak. Nggak bisa.
Situ orang itu. Coba kita ulangi ya videonya. Udah nampak videonya? Udah nampak, Pak. Apa dulu ya gor-gor? Udah kedengaran? Enggak, Pak.
Ada. mendorong Hi Ahli agar menjadi seorang pianis. Berbagai kesulitan dan rasa frustasi kerap menyelimuti suasana latihan. Mengingat jumlah jemari yang terbatas harus memainkan tuts piano, sebagaimana layaknya mereka yang memiliki jemari yang sempurna. Padahal sebagaimana kita ketahui, tidak pernah ada partitur piano yang khusus diperuntukkan untuk permainan 4 jari. Bahkan pada awalnya, sebuah lagu baru dapat dikuasai Hi Ahli dalam tempo 1 tahun. Sungguh upaya yang sangat luar biasa. Dukungan berbagai pihak membuat sang ibu dan Hi Ahli tetap maju dengan pilihannya menjadi pianis profesional. Permintaan tampil di berbagai panggung datang dari beragam kalangan. Dari komunitas gereja hingga penggemar fanatik konser musik klasik. Undangan konser bukan hanya datang dari masyarakat Korea saja. Namun komunitas musik internasional pun sangat antusias untuk menyaksikan keajaiban Hi Ahli. Absolutely amazing. To see her, and I'm sure you blessed everyone here. I was very moved by her performance.
Kedengaran nggak Supriyani? Kedengaran videonya Supriyani? Putus-putus, Pak. Jadi nggak tahu aku, Pak. Nggak, sekarang udah kau dengar videonya? Enggak, Pak. Nggak ada di suaranya juga. Sekarang juga nggak ada? Ngelet. Coba, kalau Kadang sekarang, jalan videonya, Pak. Nggak jalan lancar videonya. Pindah-pindah terus. kalau sekarang, Foto Bapak yang nampak, bukan videonya. hah? Kau dengar suaranya? Saat Anda menyaksikan keindahan alam sambil mendengarkan alunan musik seperti ini,